Ini gunung Uhud. Gunung yang Rasulullah SAW mengatakan, Uhud jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud, gunung yang kita cintai dan dia mencintai kita. Suatu hari Abu Bakar, Umar dan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman bersama Rasulullah SAW, ada 4 orang naik ke gunung Uhud. Naik ke puncak gunung Uhud dan gunung ini gemetar. Gemetar gunung ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ihda Uhud fa inna 'alaika nabiyyan was-siddiqan wasyahidain. Tenang wahai Uhud, tenang Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq. Siapa siddiq? Abu Bakar. Dan 2 orang yang mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum wa sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud ini panjangnya 8 kilo kurang lebih. 7 sampai 8 kilo, 7,5 sampai 8 kilo panjangnya. Panjang ini, dari panjang sekali sampai panjang 7 kiloan sampai 8 kilo. Lebarnya 3,5 sampai 4 kilo. Dan subhanallah tadi keutamaannya diantaranya gunung yang mencintai kita, mencintai kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Uhud jabalun min jibal jannah. Uhud ini diantara gunung-gunung yang ada di surga. Di antara gunung-gunung yang ada di surga adalah gunung Uhud yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Taib. Peperangan Uhud yang amat sangat, tolong perhatikan, peperangan Uhud yang amat sangat bersejarah dan luar biasa ini. Peperangan yang menggetarkan sebenarnya. Kenapa? Uhud ini kok perangnya itu kok agak sering diingat kaum muslimin, fenomenal. Semuanya rata kaum muslimin itu tahu. Besar, dahsyat. Ya, karena di sini kaum muslimin mengalami kekalahan. Mengalami kekalahan. Atau paling enggak ya 50-50. Tapi saya katakan mengalami kekalahan karena jumlah kaum muslimin yang meninggal dunia 70 orang. Adapun orang kafir jumlahnya kurang lebih 32 atau 37 orang. Ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan 37. Pendapat yang sahih wallahu ta'ala 37 orang kafir mati juga di sini. Baik. Di mana posisi pasukan kaum muslimin? Di mana posisi pasukan orang-orang kafir? Posisi Rasulullah SAW bersama kaum muslimin ada di gunung ini. Ada di pojok di bawahnya gunung ini pas. Di daerah sana lah. Di daerah sana itu pasukan kaum muslimin. Dan pasukan kaum muslimin jumlahnya 700 pasukan. Jumlahnya pasukan kaum muslimin 700 pasukan. Awalnya 1000, yang 300 ini keluar gara-gara kena istilahnya ya rayuan gombalnya orang-orang kafir, orang-orang munafik yang buat tipu muslihat, pengen mengibuli, pengen ngerogoti kekuatan kaum muslimin dari dalam. Orang-orang munafik akhirnya buat tipu muslihat, keluarlah 3 pasukan ini balik ke Madinah, nggak jadi ikut. Jadi tinggal 700 Rasulullah SAW dengan kaum muslimin. Dan sebelum datang orang kafir, Rasulullah SAW sudah datang duluan di Uhud ini. Maka beliau mengatur strategi sehebat mungkin. Di antara strategi yang beliau lakukan, beliau meletakkan 50 pemanah di gunung ini. Di antara 700 ini ada 50 pemanah beliau letakkan di gunung Jabal Rumad. Ini dinamakan Jabal Rumad. Ini namanya Gunung Rumad. Kenapa dinamakan Gunung Rumad? Karena Rumad itu pemanah. Dinamakan Rumad karena di sini ada 50 pasukan pemanah. Nah, dan orang kafir Quraisy itu datangnya dari sana jamaah arahnya. Hah? Jelas jamaah dari sana. Pasukan kaum muslimin di mana tadi? Di situ, di belakang sini. Orang Quraisy dari sana pasukannya datangnya. Dan pasukannya, perhatikan. Pasukannya orang kafir Quraisy kurang lebih 1.500 pasukan. Itu ikhwan akhwat. Cowok cewek pasukannya. Bayangin, ceweknya juga turun. Ceweknya ngompori, manas-manasi suaminya ikut perang. Ikut serta tuh cewek-ceweknya tuh, ayo bawa pedang, ayo suamiku, ayo, kayak gitu. Bayangin loh, luar biasa mereka orang kafir tapi semangat banget nih loh. 1.500 pasukan. Dari sana
Taib, mereka di bawah pasukan, di bawah komandan pasukan berkudanya orang kafir Quraisy. Pasukan berkudanya kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan pasukan kuda itu di sebelah kanan. Mereka memiliki dua pasukan. Pasukan kanan, pasukan kiri. Pasukan kanan ini pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan kiri dari sana, nyerangnya dari sana. Perhatikan jemaah, pasukan kiri dari sana dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Orang kafir semuanya. Waktu ini masih kafir semuanya. Khalid masih kafir, Ikrimah masih kafir, dan nanti akhirnya mereka masuk Islam. Taib. Kiri yang mimpin siapa tadi? Ikrimah bin Abi Jahal. Kanan pasukan berkuda yang mimpin Khalid bin Walid. Jadi, Masya Allah ya jamaah, di awal pertempuran, perhatikan ini, di awal pertempuran, mereka mau menerobos sini, mau masuk ke sini. Pasukan ini mau berkuda, berjalan kaki, semuanya mau masuk ke sini, pengen menyerang kaum muslimin. Setiap mereka mau menerobos sini, dipanah sama siapa? Sama pasukan pemanah yang ada di Gunung Rumat tadi. Oh, berantakan mereka, kocar-kacir mereka. Balik lagi ke sana, maju lagi, berusaha untuk nerobos, panah lagi. Gak bisa masuk ke sini nih, masuk daerah sini ini gak bisa. Karena ada siapa? Pasukan pemanah. Berkali-kali mereka berusaha untuk nerobos ke sini, gak bisa. Bahkan sampai mereka tunggang langgang balik, meninggalkan senjata mereka, bahkan harta-harta mereka sudah berceceran di sini ini. Jadi tunggang langgang orang kafir Quraisy awal-awal perang. Balik ke sana, berusaha untuk masuk, tidak bisa lagi. Akhirnya ketika kaum muslimin melihat orang kafir Quraisy sudah lari ke belakang ini. Sampai para sahabat itu mengejar mereka sampai ketemu dengan perempuan. Jadi di belakang sana itu pasukan paling belakang itu adalah perempuan. Jadi sahabat itu ngejar orang kafir itu sampai ketemu perempuannya orang-orang kafir. Ini benar-benar mereka itu kocar-kacir, balik mereka, mundur mereka. Dikiranya sudah selesai perang, karena di sini banyak rampasan perang. Pasukan pemanah, Masya Allah, Rasulullah SAW sudah dari awal mengatakan kepada pasukan pemanah, makanakum, nursil ta'am golibna. Kalian jangan tinggalkan tempat kalian, kita menang atau kalah. Jangan kau tinggalkan tempat kalian, kita menang atau apa? Kalah. Bayangin, itu pesannya Rasulullah SAW. Hatta nursila ilaikum, sampai kami utus utusan untuk mengabarkan kepada kalian untuk turun. Sebelum ada utusan, perintah untuk turun, jangan turun kalian. Ini wasiatnya Rasulullah SAW untuk para pasukan pemanah. Subhanallah, qaddarallah, karena di sini sudah banyak rampasan perang, dan dikiranya musuh itu sudah nggak akan balik. Mereka turun jamaah. Komandan yang namanya Abdullah bin Amr Al-Ansari, seorang sahabat yang mulia. Abdullah, komandan pasukan pemanah yang jumlahnya 50 tadi. Komandannya bilang ketika mereka mau turun, lihat mau mengambil rampasan perang, dibilangi, makanakum, di tempat kalian, jangan kalian tinggalkan. Ingat pesannya Rasulullah SAW. Tapi tidak dihiraukan. Mereka turun ngambilin rampasan perang. Yang tersisa di sana nggak lebih 10 orang. Yang tersisa di sana tidak lebih dari 10 orang. Khalid bin Walid kan mundur dia. Khalid bin Walid dia mundur tuh sambil lihat ke belakang, naik kuda itu sambil lihat ke belakang. Ternyata pasukan pemanah turun. Khalid bin Walid tahu, langsung balik arah Khalid. Khalid bin Walid menyerang kembali jamaah ke sini. Ya subhanallah. Ada yang mengatakan lewat situ dia, baru nyerang ke sini. Ada yang mengatakan ya langsung tabrak aja, karena sudah nggak ada lagi yang memanah. Pasukan ratusan masuk, pemanahnya cuma 10 orang, nggak bisa. Akhirnya bisa terterobos ini pasukan kaum muslimin, diterobos langsung nembus ke Rasulullah SAW dengan para sahabat yang ada di sana. Qaddarallah ma syafa'al. Rasulullah SAW terluka berat. Terkena pedang di kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Gigi sirri beliau lepas. Terus pipi beliau juga terluka sallallahu alaihi wasallam. Jidat sampai atas ke jidat arah sini kena pedang sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ada yang meninggal dunia, ada 70 orang. Di antaranya
Sayyidus Syuhada, pamannya siapa? Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Paman yang paling dicintai Rasulullah SAW yang umurnya beda 2 atau 3 tahun dengan Rasulullah SAW. Lebih tua Hamzah. Nah, paman yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal dunia di sini, Hamzah. Jadi ini, itu yang di pagar itu, kotak itu syuhada Uhud, pemakaman Uhud. Dan pemakaman itu jamaah nggak satu jenazah satu lubang, enggak. Jadi dibuat lubang besar, dimasukin di situ banyak orang, puluhan orang. Karena susah, ini batu semuanya di sini. Ini berat karena, dan kebanyakan para sahabat yang masih hidup pada terluka. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari kejadian Uhud ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, jangan menyelisih perintahnya siapa? Jangan menyelisih perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Kalau ini haram ya haram. Kalau ini halal ya silakan. Jangan haram jadi abu-abu, diterjang. Nggak boleh. Syariat itu nggak bisa main-main. Nggak boleh.